Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel It's Rido. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini dan jangan lupa untuk selalu support saya dengan menekan tombol subscribe, like, dan komen video ini sebanyak-banyaknya. Dan di video kali ini saya akan membacakan sebuah chat story horror yang pernah diupload oleh channelnya Pia Pia. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe dan belum tahu tentang channelnya Pia Pia, nanti akan saya taruh link di bawah dan jangan lupa untuk kunjungi dan berikan semangat agar Pia memberikan selalu konten terupdate-nya kepada kita semua. Oh ya, sekitar informasi itu teman-teman ya. Dan chat story horror ini merupakan sebuah fiksi atau karangan semata. Jadi mari kita nikmati aja bersama. Dan video kali ini saya akan bacakan sebuah chat seram yang berjudul Kutukan Pesan Berantai. Oke, kita lanjut videonya. Sekarang kamu berada dalam sudut pandang Austin. Tepat tengah malam, Austin sedang mengirimkan pesan berantai seram kepada salah satu temannya yang bernama Nina. Dan chat story-nya dimulai. Pada tahun 1996, Nina masih bersekolah. Dan itu merupakan tahun terakhirnya di SMA. Nina menyukai seseorang yang sangat populer di sekolah. Namanya adalah Edward. Dan pada malam perpisahan kelulusan, Nina memberanikan diri untuk memberitahukan Edward kalau selama ini Nina menyukainya. Nina kaget dengan jawaban Edward. Ternyata Edward juga sudah menyukainya sejak lama. Akhirnya mereka berdua pacaran. Pada suatu malam, Edward mengajaknya berkencan. Anehnya, Edward mengajaknya pergi untuk ke sekolah pada malam hari. Edward berkata pada Nina kalau dia ingin menunjukkan sesuatu. Karena sekolah udah tutup, mereka berdua memanjat gerbang dan masuk ke sekolah. Edward menarik paksa Nina untuk pergi ke kamar mandi. Ternyata di sana sudah banyak teman Edward. Mereka semua laki-laki. Salah satunya membawa radio yang besar. Edward memperkenalkan Nina kepada teman-temannya. Tapi mereka sangat tidak sopan pada Nina. Saat itu, salah satu dari mereka menyalakan radio kelas yang keras. Kemudian menarik tangan Nina dan membuat terbaring di lantai kamar mandi yang dingin. Mereka tertawa keras sekali. Suara radio dan suara tertawa mereka membuat teriakan Nina tidak terdengar. Setelah puas mempermainkan Nina, mereka menyiksa dengan menusuk tubuhnya berulang-ulang. Darah memuncrat kemana-mana. Seperti kerasukan setan, mereka malah tersenyum. Meskipun Nina telah mati dengan kejam. Kemudian mereka pergi membersihkan diri dan menghilangkan bukti pembunuhan. Karena mereka sudah lulus dari sekolah itu, jejak pembunuhan sulit sekali ditemukan. Arwah Nina menjadi gentayangan di sekolah. Nina yang telah menjadi hantu, menjadi sangat marah dan ingin membalas dendam. Nina akhirnya mengutuk semua orang, siapapun yang tidak menyebarkan tentang kejadian yang dia alaminya akan mendapat halusinasi hingga pada akhirnya meninggal. Karena Nina tidak ingin dilupakan, Nina ingin ceritanya menyebar. Dan dia berharap akan mendapat keadilan. Dan jika kamu tidak mengirimkan pesan ini dan tidak menceritakan kembali ke 10 temanmu, maka kamu akan mati oleh kutukan Nina. Oh, ini kayaknya ini pesannya. Dan dibalas, ya ampun Austin, apa-apaan ini? Kenapa kamu mengirim cerita seperti itu tengah malam? Serem banget. Lagian, kamu tahu kan, namaku itu Nina. Sama kayak nama hantu itu. Jahat banget deh Austin bercandanya. Jahat banget, kayaknya Nina kesal. Maaf Nina cantik. Temanku yang ngasih pesan berantai itu.
Mau nggak mau, aku juga harus ngirimnya ke kamu. Habisnya aku takut sih. Karena aku takut, ya udah, aku kirim. Meskipun ini tengah malam. Maaf ya. Udah gede masih aja takut. Lagian ngapain percaya sama pesan berantai gitu sih? Terus kan kamu bisa kirim ke orang yang namanya bukan Nina. Ih, Nina maaf ya. Kenapa kamu belum tidur jam segini, kata Austin. Kamu tahu nggak hari ini hari apa? Oh ini kayaknya hari ulang tahun si Nina ya. Kok nanya balik? Hari ini Selasa. Dan Nina balas, hari ini tuh hari ulang tahunku. Makanya aku masih bangun dan nunggu pergantian hari. Austin jawab, oh selamat ulang tahun. Kira gitu ya. Kayaknya aku nungguin tengah malam untuk nunggu hari ulang tahunku. Kamu malah ngirim pesan berantai yang serem banget. Aku kira tadi kamu mau ngasih ucapan, soalnya kamu panjang banget ngetiknya. Dan ternyata aku jadi sedih. Austin jawab, maaf Nina, aku kan nggak tahu kalau kamu masih bangun. Dan lagi nunggu hari ulang tahun kamu. Nggak usah takut Nina, nggak usah sedih juga. Aku juga kirim pesan itu ke teman-temanku yang lain tengah malam begini kok. Aku juga kirim ke cewek lain. Jadi jangan marah ya, kata Austin. Aku gak bermaksud nakutin kamu dengan ngirim pesan itu ke kamu. Buktinya aku kirim pesan ini ke yang lain juga kok. Menang jawab. Kirim cewek lain? Siapa? Wah mulai cemburu ya. Sera. Siapa Sera? Temenku sejak SD. Kok aku baru tahu? Kamu dekat sama Sera. Kok bisa kamu kirim juga ke dia? Kamu cemburu ya? Nina ngejawab, siapa bilang aku cemburu? Aku kan cuma nanya. Austin jawab, jujur deh Nina, kamu cemburu ya? Gak nyangka deh, seorang Nina yang terkenal cantik banget dan punya banyak follower di sosmed bakal cemburu gini sambil emot tersipu malu. Nina jawab, ya ampun Austin, apaan deh? Berhenti bercandanya. Mana ada aku cemburu? Dan Austin jawab lagi, ih Nina gemes deh. Iya. Udah deh aku mau tidur. Dih ngambek. Nanti sore kamu bisa ke rumahku nggak? Kita makan kue bareng-bareng. Austin kaget. Hah? Serius? Iya serius. Dan Austin jawab, makasih Nina. Nina cantik, baik banget deh. Apaan sih? Kata si Nina. Kutunggu ya jam 3 sore. Siap, kata si Austin. Dan berikut setelah sore harinya. Austin, udah jam berapa ini? Kenapa kamu belum datang? Nina, waktuku nggak bolehin datang. Orang tuanya nggak bolehin katanya. Masa? Kenapa nggak bilang? Aku udah nungguin kamu loh. Austin jawab, maaf Nina, nggak tahu. Emang nggak diizinin. Aku udah nyiapin kado padahal. Dari tadi kamu salah mulu deh perasaan, kata Nina. Minta maaf mulu. Emangnya kenapa nggak bisa datang? Aku nggak bisa jelasin, kata Austin. Susah. Aku nggak mau bikin kamu marah lagi. Dan Nina jawab, aku udah marah ini. Cepet jelasin. Tenang Nina. Sejujurnya, semua temanku yang dapat pesan berantai itu tidak mengirimkannya ke orang lain. Dan tadi aku dapat kabar bahwa
8 dari 10 orang yang aku kirimi pesan itu sudah meninggal. Lantas Nina kaget. Hah? Serius? Kamu gak bercanda kan? Iya serius, kata si Austin. Coba deh lihat berita. Kejadiannya itu serius banget. Kematian mereka mendadak dan tidak diketahui apa sebenarnya penyebabnya. Yang belum meninggal itu cuman kamu dan Sarah. Dan 5 menit kemudian. Waduh, aku udah mulai merinding nih. Aku barusan lihat berita, kata si Nina. Dan ternyata benar. Bagaimana ini? Kayaknya si Nina udah mulai panik. Austin jawab, itu adalah kutukan dari pesan berantai. Kalau aku tahu akhirnya akan seperti ini, aku gak bakal ngirim pesan itu ke kamu. Aku juga gak bakal ngirim pesan itu ke siapapun. Lebih baik aku yang mati. Austin, jangan ngomong gitu. Emang benar di tanah itu kutukan? Iya, Edo ngirim pesan ini ke aku sebelum dia meninggal. Katanya dia dengar suara perempuan nangis. Dia mendengarnya di dalam kepalanya. Suara tangisannya makin keras dan tidak berhenti. Sepertinya suara itulah yang membuat halusinasi dan menyebabkan kematian mendadak. Nina, dengar aku gak mau kamu mati, jelas Austin. Kamu harus menyebarkan cerita itu ke 10 temanmu. Tidak, aku tidak bisa. Kenapa tidak, Nina? Sebarkan cepat. Tapi aku tidak punya teman sebanyak itu. Apa? Kamu kan terkenal, kata Austin. Dan barusan kamu lagi ngadain pesta ulang tahun. Pasti ada temanmu yang masih di sana. Enggak ada siapa. Enggak ada siapapun pesta ulang tahunku. Aku sendirian. Aku pun cuma mengundangmu dan sepupuku. Kamu adalah temanku satu-satunya. Aku menghabiskan banyak waktu untuk menjadi terkenal di sosmed. Pada akhirnya, aku gak punya teman yang dekat sama aku. Kecuali kamu. Kamu serius? Aku selalu mengira kamu punya banyak teman. Maaf Nina, aku gak tahu. Kamu selalu terlihat sempurna di mataku. Hingga akhirnya aku gak tahu apa yang sebenarnya kamu alami. Mungkin kamu bisa mengirimkan pesan berantai itu ke aku dan juga ke saudara-saudaramu. Loh, bukannya pesan berantai ini gak bisa dikirim balik ya ke pengirimnya? Terus bagaimana? Tenang Austin, aku punya ide bagus. Apa, kata si Austin? Tahu gak apa yang terjadi? Nina segera memposting cerita itu di media sosialnya. Akhirnya, pesan berantai itu beserta kutukannya menyebar dengan cepat. Terutama menyebar pada fans dan followers Nina. Siapapun yang tidak menyebarkan cerita itu pada akhirnya akan mati. Wow. Maka dari itu share video ini. Oh iya, jangan lupa untuk teman-teman share video ini ke teman-teman kalian. Dan ceritanya tamat sampai di situ. Jadi gimana menurut teman-teman? Kalau teman-teman ngikutin dari awal sampai akhir itu kayaknya ceritanya bagus ya. Dan kayaknya itu pesan berantai itu pada zaman dulu masih gimana ya, masih berlaku. Tapi terlepas benar atau tidaknya itu hanyalah sebuah karangan atau fiktif belaka. Dan jadi mari kita nikmati bersama. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Dan jika ada kesalahan kata saya mohon maaf, dan jangan lupa untuk selalu support saya dengan menekan tombol subscribe, like, dan share video ini. Dan mari kita merinding bareng. Dan see you di next video, dan dadah.